Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menegaskan bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah alat bukti terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, BJB, saat menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, RK, pada Senin, 10 Maret 2025. KPK juga menjelaskan bahwa upaya paksa penggeledahan di rumah Ridwan Kamil tersebut dilakukan setelah penyidik lembaga anti rasuah itu mendapatkan petunjuk keterlibatan RK dalam kasus korupsi tersebut. Kami KPK dalam melaksanakan upaya paksa penggeledahan tentunya ada petunjuk-petunjuk sebelumnya yang telah kita dapatkan. Sehingga kami melakukan penggeledahan terhadap beberapa tempat dan pada saat itu memang secara random adalah satu keputusan saya Kasatgas yang menangani perkara tersebut. Siapa prioritas pertama yang saya geledah adalah memang rumahnya saudara RK, ungkap PLH Direktur Penyidikan KPK Budi Sukmo Wibowo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 13 Maret 2025. Budi menjelaskan, dari hasil penggeledahan di 12 tempat termasuk rumah RK tersebut penyidik KPK mendapatkan sejumlah barang bukti termasuk dokumen dan catatan terkait dengan pengeluaran dana non-budgeter dan pembelian aset yang bersumber dari uang hasil korupsi pengadaan iklan di BJB. Kami juga menyita uang tapi dalam bentuk deposito kurang lebih 70 miliar rupiah. Kemudian ada beberapa kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kemudian aset tanah, rumah, bangunan juga sudah kita lakukan penyitaan dalam proses ini yang kami duga tempusnya maupun perolehannya berkesesuaian dengan perkara yang sedang kita tangani, ujar Budi. Terkait dengan status RK dalam kasus ini, Budi menjelaskan bahwa hingga saat ini KPK belum menentukan statusnya baik sebagai saksi maupun tersangka karena belum dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Meski demikian, KPK menegaskan bakal segera memanggil RK untuk mengklarifikasi terkait temuan sejumlah barang bukti yang disita KPK dari hasil penggeledahan di rumahnya. Penyidik KPK sendiri telah memberlakukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Direktur Utama BJB Yudi Renaldi, YR, dan 4 orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan. Pada tanggal 28 Februari 2025, KPK telah mengeluarkan surat keputusan nomor 373 tahun 2025 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 5 orang berinisial YR, WH, IAD, SUH dan RSJK. Kata PLH Direktur Penyidikan KPK Budi Sukmo Wibowo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 13 Maret 2025. Keempat tersangka lainnya dalam kasus tersebut yang juga dicegah ke luar negeri yakni pejabat pembuat komitmen, PPK, sekaligus Kepala Divisi Korsek BJB Widi Hartoto, WH, dan 3 pihak swasta yakni Ikin Asikin Dulmanan, IAD, Suhendrik, SUH, dan Sophan Jaya Kusuma, RSJK. Larangan bepergian ke luar negeri itu diberlakukan oleh penyidik karena keberadaan kelima tersangka tersebut di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan. Larangan bepergian ke luar negeri tersebut juga telah dikoordinasikan dengan pihak imigrasi di mana keputusan ini berlaku untuk 6 bulan. Apa sih keterlibatan RK sehingga tempat pertama kali yang digeledah adalah rumahnya RK? Kami KPK dalam melaksanakan upaya paksa penggeledahan tentunya ada petunjuk-petunjuk sebelumnya yang telah kita dapatkan. Sehingga kami melakukan penggeledahan terhadap beberapa tempat. Dan pada saat itu memang secara random adalah satu keputusan saya selaku Kasatgas yang menangani perkara tersebut. Siapa yang prioritas pertama saya geledah adalah memang rumahnya saudara RK. Karena mungkin itu adalah hal yang terpenting yang akan kami lakukan pertama kali. Itu adalah salah satu teknis kami penyidikan yang mungkin tidak bisa dijelaskan secara detail di sini. Kemudian apa saja barang bukti yang didapatkan baik itu di rumah Pak RK maupun di kantor BJB. Barang bukti yang kita dapatkan dalam proses penggeledahan ini, ini overall ya, saya bukan ngomong di satu tempatnya, selama 3 hari saya melaksanakan penggeledahan, banyak yang kami dapatkan terkait dengan dokumen-dokumen, catatan-catatan terkait dengan pengeluaran-pengeluaran dana non-budgeter tersebut, kemudian terkait dengan aset-aset tadi seperti yang ditanyakan Om Sabir, itu semuanya kita belum semuanya sih ya, tapi kita sudah dapat memetakan siapa saja pihak-pihak yang nikmati terkait dengan dana non-budgeter ini.
Kemudian kami juga menyita sejumlah uang namun dalam bentuk deposito kurang lebih 70 miliar rupiah. Kemudian ada beberapa kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kemudian aset tanah, rumah, bangunan juga sudah kita lakukan penyitaan dalam proses ini yang kami duga tempusnya maupun perolehannya berkesesuaian dengan perkara yang sedang kita tangani. Itu dari Mas Chandra kurang lebihnya. Bukan, tadi secara overall ya, dari semua tempatnya. Saya tidak mendetailkan karena banyak perkara, banyak tempat yang kami geledah selama 3 hari ini kurang lebih 12 tempat. Jadi saya tidak bisa mendetailkan. Nanti secara detailnya mungkin bisa disampaikan pada rilis-rilis berikutnya. Kemudian dari Om Fadil terkait dengan dana non-budgeter itu untuk apa saja. Nah, dari proses penyidikan yang telah kami laksanakan bahwa dana non-budgeter dan dari hasil penggeledahan yang telah kita laksanakan memang banyak uang-uang yang memang tidak dianggarkan di BJB sehingga diambilkan dari dana non-budgeter ini. Dan ini masih kita telusuri karena kita belum mengklarifikasi, kami hanya baru mendapatkan catatan-catatannya saja, nanti akan kita klarifikasi kepada pihak-pihak yang melakukan delivery. Ini kepada siapa, sesuai dengan catatan-catatan tersebut, kebenarannya, sehingga kami tidak bisa merilis terkait dengan detail siapa saja yang menerima terkait dana non-budgeter ini karena kita belum mengkonfirmasi terkait dengan catatan-catatan dari hasil penggeledahan yang kita temukan maupun dari transfer-transfer yang telah kita dapatkan dari PPATK. Kemudian Bapak RK ini statusnya apa? Kalau statusnya sampai saat ini beliau ya di dalam perkara ini, saksi juga belum ya karena belum dipanggil saksi, dan kapan akan dipanggil nanti pasti akan kita panggil karena di rumah yang bersangkutan beliau kita laksanakan penggeledahan dan ada beberapa barang bukti yang kita cita, tentunya harus kita klarifikasi kepada yang bersangkutan. Terima kasih atas waktunya menonton tayangan ini. Saksikan terus konten-konten menarik dari podcastnews.id.